pengaruh efek dari sihir itu, yang pertama ada yang dirasa di dalam tubuhnya dalam satu tempat. Kalau ketemu sama yang ngobatin dia bisa pindah ke tempat yang lain tuh, terus-terusan dia berpindah-pindah. Ada juga efek dari rumahnya gimana ya, hawa rumah itu apa nih, kalau dilihat itu kalau dari aura gitu serem. Angker lah. Nah, gersang, jadi penghuni rumah itu rasanya nggak betah. Nah, itu dari efek-efeknya, karena kan gini, satu yang terkena sihir di dalam lingkungan itu atau di dalam rumah tersebut, efeknya pasti ada kayak yang lain, walaupun nggak kena langsung yang lain. Ke semuanya. Iya, ada efek. Termasuk rumahnya. Makanya terkadang kalau yang orang yang benar-benar niat lillahi ta'ala untuk membantu ya kayak gitu. Nah, setelah membersihkan si orang tersebut, dia akan merawat rumahnya. Kenapa? Karena supaya efek itu nggak mendatangkan gangguan negatif yang lain gitu. Benar-benar harus bersih ya. Ya harus bersih kan. Ya bersih secara penyakitnya, juga bersih secara aura negatifnya juga rumah-rumahnya tersebut. Itu tak hilang karena kan ditempati oleh aura tersebut, aura sihir itu. Jadi dia itu walaupun dia terlihat sehat, tapi tetap apa namanya itu, pandangannya itu kosong. Karena apa? Ya karena sebagian dirinya itu udah keluar. Jadi aura itulah yang mengisi kekosongan itu. Jadi banyak terjadi hal-hal yang apa namanya itu, yang dirasa ini bukan penyakit, ini bukan apa, jadi kan terabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa ba'du. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan, umur panjang, barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita bisa bersama berkumpul kembali, itu masih dengan bincang-bincang sambil ngopi, masih dengan Ade, Asari, dengan Arijal. Mungkin tema untuk malam ini sedikit saya akan membahas tentang sihir. Jadi berbicara tentang sihir, mungkin kan sudah ada penjelasan kemarin-kemarin ya. Jadi disebut tetap tidak sesuai dengan logika, bertentangan dengan adat. Jadi hal yang terjadi tetapi tidak bisa dibuktikan dengan nyata atau dengan faktanya. Karena sihir sebenarnya kan bersifatnya ke arah gaib. Dan berbicara tentang sihir, kita tidak bisa mengelak tentang keberadaannya. Karena yang mungkin dalam Al-Quran pun sudah menyatakan sihir itu ada. Di dalam Al-Quran dijelaskan kan, di zaman waktu Nabiullah Sulaiman alaihissalam kan, di situ udah ada sihir. Nabi kita juga, Nabi Muhammad SAW pernah terkena sihir. Dan sihir itu akan terus berkelanjutan ya, walaupun sekarang sudah dikatakan zaman modern, tetapi sihir itu tetap ada. Jadi berbicara tentang sihir, jadi sihir itu suatu alat pintas yang tujuannya untuk mendolimi seseorang. Jadi bentuk pendolimannya ada ya ke wilayah rumah tangga, itu bisa terjadi. Jadi memisahkan hubungan antara suami dan istri supaya terpecah, itu bisa digunakan atau bisa dilakukan dengan cara sihir tersebut. Atau bisa juga dengan cara mendolimi, seperti seseorang bisa sakit dan sakit tersebut tidak jelas seperti apa. Kadang dia sakit namun setelah cek ke dokter tetapi ya normal saja.
tetapi dia mempunyai kesakitan. Jadi sihir itu ada. Walaupun kita di zaman modern, tetap sihir itu tetap ada. Tapi walaupun ada, ya kita berupaya supaya apa? Supaya mengelak, supaya sihir, naudzubillah, apabila ada seseorang yang dolim kepada kita, jadi supaya tidak terkena sihir tersebut kepada kita, kita kelak dengan keyakinan kita bahwa sihir itu tidak berdampak apapun kepada kita. Kalau kita meyakini sihir itu kuat bisa mengalahkan diri kita, yaitu akan berbahaya untuk diri kita. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan tentang masalah sihir tersebut. Kalau efek yang kena sihir itu sementara apa selamanya itu Pak Ustadz, itu efeknya itu? Dari efek, Ya, efek yang kena sihir itu sementara apa selamanya gitu efeknya? jadi berbicara tentang efek apabila seseorang terkena sihir, ya tergantung sihir tersebut. Kalau dia berikhtiar, jadi ikhtiar tersebut dia mencobalah meminta bantuan atau dengan pengupayaan dirinya sendiri mendekatkan diri kepada Allah supaya sihir tersebut hancur. Itu kalau hancur ke akar-akarnya, ya insya Allah tidak ada efek untuk kedepannya. Tetapi kalau tidak hancur sampai ke akar-akarnya, itu akan berulang-ulang kembali. Misal orang terkena sakit, dia berobat ke orang pintar atau ke kiai, ya minta tolong, atau ke ahli-ahlinya, tetapi tidak sampai akarnya. Mungkin bisa sembuh dalam jangka 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi akan kembali lagi, timbul kembali. Makanya ya emang harus orang-orang yang ahli dalam menyikapi tentang sihir, sehingga harus benar-benar sampai ke akar-akarnya, sampai tuntas. Apabila sudah sampai ke akar-akarnya, ya insya Allah tidak akan timbul kembali sihir tersebut yang mengganggu kepada orang tersebut. Nah mungkin untuk Rijal saya juga punya pertanyaan mengenai tentang sihir. Ya sedikitnya supaya kita lebih mengetahui dan lebih awas diri ya. Jadi ciri-ciri orang yang terkena sihir itu dalam bentuk fisiknya atau dalam keadaan rumahnya itu seperti apa ya? Seperti apa? Mungkin adalah ciri-cirinya. Ya. Ini menurut pengalaman ya. Arti pengalaman mungkin kena melihat dari orang lain atau dari cerita-cerita gitu. Rata-rata orang yang terkena pengaruh efek dari sihir itu, yang pertama ada yang dirasa di dalam tubuhnya dalam satu tempat. Kalau ketemu sama yang ngobatin dia bisa pindah ke tempat yang lain tuh. Terus-terusan dia berpindah-pindah. Ada juga efek dari rumahnya gimana ya, hawa rumah itu apa kalau dilihat itu kalau dari aura gitu serem. Angker lah. Nah, gersang. Jadi penghuni rumah itu rasanya nggak betah. Nah itu dari efek-efeknya, karena kan gini, satu yang terkena sihir di dalam lingkungan itu atau di dalam rumah tersebut, efeknya pasti ada kayak yang lain, walaupun nggak kena langsung yang lain. Ke semuanya. Iya, ada efek. Termasuk rumahnya. Makanya terkadang kalau yang orang yang benar-benar niat lillahi ta'ala untuk membantu ya kayak gitu. Nah, setelah membersihkan si orang tersebut, dia akan merawat rumahnya. Kenapa? Karena supaya efek itu nggak mendatangkan gangguan negatif yang lain gitu. Benar-benar harus bersih ya harus bersih kan, ya bersih secara penyakitnya, juga bersih secara aura negatifnya juga rumah-rumahnya tersebut itu tak. Tapi untuk yang terkena sihir, untuk yang dirasakan oleh jasad, salah satunya tadi berarti yang dirasakan oleh dia itu pindah-pindah. Untuk yang lainnya ada lagi supaya lebih jelas lagi gitu. Kalau untuk yang lebih rincinya ya begini, seseorang yang terkena sihir itu
dia itu akan terlihat aura dirinya itu hilang. Aura dirinya itu hilang karena kan ditempati oleh aura tersebut, aura sihir itu. Jadi dia itu walaupun dia terlihat sehat, tapi tetap apa namanya itu pandangannya itu kosong. Karena apa? Ya karena sebagian dirinya itu udah keluar. Jadi aura itulah yang mengisi kekosongan itu. Jadi banyak terjadi hal-hal yang apa namanya itu, yang dirasa ini bukan penyakit, ini bukan apa. Jadi kan terabaikan. Lama kelamaan hilanglah kesadarannya. Itu yang lebih berbahaya kan, kena hilang kesadaran itu. Karena itulah efek terberat itu, kena hilang kesadaran, akhirnya kan terjadilah yang disebut apa namanya, Stres. Stres kan. Linglung. Linglung atau depresi atau sejenisnya. Ada untuk ada pertanyaan. Ini kalau saya, sihir ini targetnya apa semua orang bisa kena sihir? Di target sihir Iya. di sekeluarga. Untuk kalangan semua orang apakah bisa terkena sihir itu? Ya, sebenarnya sihir ini begini ya. Jadi tergantung orang yang mengirim sihir. Mungkin ada beberapa keilmuan, ya walaupun saya tidak mengerti tentang ilmu sihir, tapi saya meneliti tentang sihir itu. Meneliti dalam apa? Dalam fakta di lapangan yang saya temukan. Jadi mungkin secara pengalaman penelitian saya mengenai tentang sihir ya. Jadi ada dikatakan dukun itu untuk membasmi, menghancurkan, mendolimi satu keluarga. Mungkin itu mengkonflik antara keluarga dan keluarga. Ada satu keluarga. Makanya terkadang pindah-pindah. Kadang bapaknya sakit, setelah sakit dia sembuh, pindah ke ibunya. Ibunya diobati sembuh, pindah ke anaknya. Ada yang seperti itu, jadi uter-uteran. Bahkan sihir juga kan gini, tergantung orang yang menyuruh kepada dukun. Ada yang langsung ingin dia mati, ada yang dibuat supaya sengsara, ada yang ingin supaya hartanya habis untuk berobat. Ada seperti itu dalam sihir itu. Tetapi kan untuk hal kematian ya kita tidak harus percaya kepada sihir ya. Jadi kematian mah itu udah menjadi kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga seperti ini, seperti ini. Ada yang ditujukan kepada satu orang. Dikirimlah sihir tersebut. Katakan ini satu orang, sihir tersebut dikirim. Khusus. Nah, sihir ini berhasil oleh dukun tersebut. Mungkin yang berpasan dengan takdirnya juga ya. Dia meninggal. Ternyata sihir ini seketika si dukun tidak mengambilnya kembali, sihir itu masih ada di situ, di tempat itu. Maka sihir itu akan mempengaruhi keluarga di situ juga. Yang masih ada di situ bisa ke ibunya, bisa ke anaknya. Makanya tadi harus benar-benar dibongkar sampaikan ke akar-akarnya. Seperti itu, Jelas ya? Ya, kan gini ya. Sihir kan pernah saya tahu itu kelemahan, kan ada kelemahan, ada kelebihan sihir itu. Terkena orang itu kadang kan gimana nih? Kalau orangnya imannya kuat itu kadang susah itu terkena sihir. Boleh diterangkan itu gimana itu? Sebenarnya gini, efek daripada sihir mempengaruhi manusia. Sebenarnya kan manusia itu terliput oleh aura. Aura positif, berkedua mental, yang ketiga jasad. Apabila orang spiritualnya tinggi, itu akan tertutup oleh kekuatan spiritualnya. Katakanlah spiritual itu tadi yang dikatakan keimanan. Kalau keimanannya kuat, Akan melapisi yang akan benteng. melapisi. Tetapi kalau keimanannya tidak kuat, itu sihir kemana dulu? Kepada mental. Apabila mentalnya sudah tidak kuat, itu langsung ke fisik. Jadi melewati 3 hal ini.
Jadi keimanan, mental, baru ke fisik langsung. Tapi ada juga yang keimanannya kuat, mungkin ada juga ya orang-orang katakan alim atau mengerti tentang ilmu agama. Tapi saya menyaksikan juga di fakta di lapangannya ada juga Banyak yang kena. banyak yang kena. Tetapi kita ya tidak bisa menjudge dia itu imannya nggak Iya, kuat. Ya mungkin kerapes. Lagi apes. Kan dukun kan juga kan ada hitung-hitungannya. Oh ya apesnya poin naon. Kan ada dia punya hitung-hitungan. Jadi kebanyakan orang yang imannya kuat kena pas waktu apesnya. Kalau dalam segi hitung-hitungan itu seperti itu. Kalau ini sihir itu golongannya apa aja sih? Kan sihir nih ada yang buat ngebunuh, apalagi itu banyak kan itu golongannya. Artinya banyak seperti tadi yang sudah disebutkan. Apa gini nih, kan ibarat kata yang kita kan yang ngejatohin ini aja apa ekonomi kita itu termasuk sihir juga. Termasuk sihir kan tadi ada yang memisahkan antara suami istri, ada yang mendolim melalui penyakit, ada yang ke faktor usaha juga. Jadi usaha itu kan jadi oleh sihir tersebut dengan metode para dukun mungkinnya dengan apa metodenya wallah alam saya juga tidak tahu. Jadi menutup aura usaha tersebut. Jadi kelihatannya itulah. Jadi kalau istilah barang-barang yang ia jual itu tidak ada daya tariknya walaupun bagus. Jadi redup, tertutup. Seperti itu. Berarti menyangkut ke semua ya, mungkin ke asmara mungkin ya. Iya, ke asmara. Ini ke ekonomi mungkin, keluarga apalagi ya. Ya seperti itu. Maka tuh Asari nanya. Ada nggak Pak cara biar kita nggak kena sihir itu caranya seperti apa? Oh, cara untuk supaya kita ini tidak terkena sihir. Iya. Jadi gini, sesuai tadi kan yang udah disebutin ya. Ikan faktor sihir itu kebanyakan. Jadi dibawa oleh bangsa-bangsa jin atau dengan jampe-jampe yang tidak jelas. Tapi tetap yang menghantarkan itu bangsa-bangsa jin, bangsa-bangsa lelembutan. Jadi kan seperti tadi, spiritual kita harus tinggi ya. Spiritual kita, keimanan kita harus tinggi. Dengan apa sih supaya bisa lebih tinggi spiritual? Ya seperti ya menjalankan perintah-perintahannya dan menjalankan yang wajibnya dan yang menjalankan sunnah-sunnahnya. Itu faktor awal. Faktor yang kedua, jadi kita itu jangan terlalu meyakini tentang sihir bisa merusak seseorang. Seolah-olah sihir itu kita kecilkan. Jadi kalau kita besarkan seolah kita takut tentang sihir, maka sihir itu akan lebih kuat dayanya mempengaruhi diri kita. Karena redup, karena ketakutan itu redup sehingga mental kita turun, keimanan pun ikut turun. Makanya kan faktor iman itu kan dengan keyakinan. Jadi kita memilih lebih yakin kekuatan Allah daripada kekuatan sihir. Jadi jangan memperbesar-besarkan tentang sihir. Dan masih banyak lagi metode-metodenya, seperti bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan dzikir yang kita baca dalam rumah itu kan ada auranya masing-masing yang akan menjaga rumah tersebut, wilayah kita akan dijaga. Seperti itu. Mungkin untuk Kak Rizal ada tambahan supaya lebih kuat. Ya, segitu. Dan mungkin untuk selanjutnya gini, apabila sihir tersebut tidak terdeteksi, kadang ada juga gini, seseorang itu ada yang sama sekali tidak percaya tentang sihir. Ada juga ya, menafikan sihir itu nggak ada, itu mah cerita hayalan. Padahal dirinya itu sudah terkena sihir. Dia hanya sekedar berobat ke dokter. Jadi tidak ada perubahan dalam kondisi. Ya mungkin saking dia tidak percaya dengan adanya sihir, dia mengabaikan. Ya otomatis karena akan terus berlarut dari tahun ke tahun, puluhan tahun,
itu kan efek negatifnya sangat buruk sekali. Sangat buruk, Kak. Sangat buruknya ya katakanlah suatu penyakit dalam rumahnya tidak dibersihkan bertahun-tahun. Efeknya akan kemana-mana. Jadi mempengaruhi keharmonisan keluarga, mempengaruhi tentang keekonomiannya, mempengaruhi tentang kesehatannya, gitu. Jadi ya jikalau ada menemukan hal-hal seperti itu, jadi ada yang merasa ganjil di dalam rumahnya, ganjil di dalam dirinya, ya alangkah bagusnya ya kita jangan mendepankan ego ya. Tapi kan tadilah sihir itu hayalan, sihir itu hanya cerita, ya kali-kali ya mungkin kita bertanyalah kepada orang yang ahlinya, yang mengerti tentang keilmuan tentang sihir tersebut, supaya tidak berlarut-larut. Karena kalau tidak tuntas, saya takutnya akan terus turun-temurun, sampaikan kepada anak-anaknya, sampaikan kepada cucu-cucunya. Seperti itu. Mungkin udah paham ya sedikit ringkasan mengenai tentang sihir ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya mengenai apa yang kita jelaskan mengenai tentang sihir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.